Para ulama ijma mengatakan yang paling afdol hewan yang dikorbankanlah unta. Setelah unta itu baru sapi. Karena di situ ada nilai jamaahnya. Ada nilai jamaahnya. Nah, barulah kambing. Kambing nomor 3. Kalau kambing ini kan kapitalis ya. Kalau itu sosialis. Nah, kemudian kalau kita sembelih hewan korban asar hari tasyrik, lalu besok kita bagikan. Karena kita selesaikan dulu ini macam-macam, baru kita bagikan. Boleh kalau memang ada halangan untuk menyelesaikannya pada hari itu. Tapi kalau memang ada kesempatannya, selesaikan saja. Karena di situ waktu sangat afdal. Dari segi boleh, tapi afdalnya kurang karena sudah dikeluar hari tasyrik. Memang karena kita pemerintah. Karena ini kan alaikum bisawadul azam ini adalah pemerintah ini maksudnya. Nah, kemudian memang kalau kita coba perhitungkan kalau yang perlu korban dari ya Rebu misalnya, hari lebaran Rebu. Di Mekah belum. Karena selisih waktunya kan belakangan 6 jam dengan Lombok, Jakarta 5 jam. 4 jam ya? Nah, berarti duluan daripada ini. Nah, kalau memang kita berpatokan Mekah, tapi yang dijadi patokan bukan Mekahnya, tapi lah tuluk syamsinya. Jadi ini kita perbedaan antara menghitung dengan melihat. Lamun menghitung ini adalah memastikan ada bulan. Adanya niki belum tentu 2 derajat. Sedangkan kalau melihat niki adalah memastikan sudah terbit. Berbeda kan niki ada dengan terbit niki. Kalau ada niki belum tentu dia kelihatan. Kalau yang melihat ya pasti sudah melihat. Tapi kan marah niki dulu kebiasaan kita sholat itu setelah 1 hari. Hukum niki kan. Sedangkan hukum tanggal yang informasi di berita-berita niki kan di Mekah hukumnya tanggal 27. Nah, marah niki kalau kita hukum tanggal 27 Juni berarti 28 kita sholat itu marah niki. Ya betul. Tapi dari segi jamnya kita mendahului jelas memang. Kita mendahului daripada waktu wukufnya di sana. Sebab kan kalau kita di sini zuhur, di sana adalah pagi. Nah, kita maghrib di sini baru mulai wukuf di sana. Nah, karena apa? Di sana baru zuhur. Kalau maghrib. Nah, begitu juga tentu ada yang berkaitan dengan Idul Adha-nya. Idul Adha, kalau misalnya kita Idul Adha duluan di sini berarti 4 jam, paling tidak 6 jam lah kita duluan daripada mereka yang ada di sana. Oleh sebab itu, ya kita serah kepada pemerintah saja lah, pemerintah. Yang Nyirinya. Yang kedua, korban itu kan Rasulullah untuk diriku dan keluargaku. Yang satu untuk diriku dan umatku. Nah, seandainya kalau ada larangan potong kuku, keluarga juga tidak boleh potong kuku. Karena sudah kita niatkan ini mau kita korbankan. Apakah kita saja yang punya hewan yang tidak potong kuku? Jadi kalau di dalam ibarat tadi itu memang diambil juga dari hadis ini. Hewannya jangan dia. Hewannya jangan digunting pada tanggal akan dikorbankan itu. Kalau gitu aja sunat. Sunat, apalagi kita mau Idul Adha. Idul Adha kita potong bulu, kemudian kita potong kuku, sunat dalam keadaan bersih. Nah, yang dimakruhkan istilah memotong bulu hewan yang akan kita korbankan. Kemudian, ya boleh jadi nanti tidak ikut dia yang dipotong ini. Nah, tapi kalau kita biarkan dia, maka itulah yang nanti akan semakin rimba bulunya, semakin hebat nanti bulunya di sana menjadi kendaraan. Jadi alasan yang tidak membolehkan potong kuku, nanti kalau kukunya dipotong tidak ikut masuk surga. Kukunya itu, rambutnya juga. Amin.
Oh, iya. Ya, yang selama ini memang seperti itu Oh, pengawalannya. iya. Jadi yang berkorban itu yang tidak berani berkorban. Enggak. Jadi niki sebenarnya yang seperti kita pilih lah. Kuku hewan korban, kemudian bulu daripada hewan korban. Nah sehingga seperti tadi, kalau sekian banyak nanti kan yang 7 orang berarti 7 orang tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur juga. Kemudian nggak nyambung pertanyaan seperti saya. Sekarang kan ada puasa Arafah. Nah sekarang kita puasa kan bertepatan dengan hari Arafah. Terus nanti kalau kita lihat sekarang di sana sudah berlangsung sudah hukum. Kita tidak puasa. Apakah besok puasa itu termasuk puasa Arafah kalau diikuti Indonesia? Mana sementara ini jelas-jelas kelihatan. Betul. Tapi kan seperti tadi, karena mulai hukumnya itulah maghrib. Maka kalau kita mulai puasa, kita orang di sana belum mulai hukum. Nah, oleh sebab itu, ketika misalnya hukum ini boleh sampai subuh, sampai waktu subuh di sana ya. Sementara di sini kalau subuh di sana itu adalah sudah siang. Sehingga ketika kita mulai puasa di sini, di sana baru jam 12. Jadi waktu hukumnya adalah maghrib sini kan, maghrib sini di sana zuhur. Terus hukumnya itu sampai subuh. Tapi abdalnya sampai jam 12. Nah, ketika jam 12 sana kita sudah mulai di sini niat puasa. Jadi masih masuk dalam hari hukum. Masih masuk dalam hukum. Nah, itulah sebabnya lebih baik kita itu yang ngikuti itu daripada mendahului. Saya dapat penjelasan kurban pada dasarnya kan sunnah. Cuma kok tiba-tiba bisa menjadi wajib gara-gara kita ditanya mau mana mau jadi hewan kurban. Hari kurbannya belum datang. Kok bisa jadi wajib gitu? Itu bagaimana itu? Iya. Kita sudah berniat mau Betul. kurban. Itu bagaimana? Dulu kita bahas itu, sudah kita bahas. Iya. Kita sudah bahas itu dulu. Jadi memang begitu dia. Kalau kita misalnya tidak takyin pada saat kita beli atau di saat kita ditanya, tidak mengatakan saya akan beli hewan untuk korban sunat, otomatis dia berubah jadi diklaim menjadi wajib. Diklaim menjadi korban wajib. Oleh sebab itu maksudnya di sini supaya kita lebih takyin sebelum kita mulai memotongnya. Memang dia belum kita beli kan? Di saat kita pergi membeli, itu masih belum kita bahkan disitulah seorang pedagang juga harus lihai dia supaya ya beri korban untuk apa ini, sunat atau wajib. Nah, harus dia kasih tahu, harus jelaskan korban sunat atau korban wajib. Karena begini, kalau tidak dijelaskan pada saat itu tidak akan mengarah kepada yang sunat, pasti kewajib dia. Pasti kewajib. Oleh sebab itu takyin saja dia pada sunat. Ini kan niatnya dalam hati. Dia dari rumah sebulan sebelumnya sudah berniat mau korban sunat. Tapi tidak saya ucapkan di sana itu bagaimana itu? Harus ucap. Harus diucap. Betul. Karena apa? Karena apa? Inna maju'ula lisanul fuadi dalila. Nah, oleh sebab itu diucapkan dia dalam hal ini. Kalau tidak diucapkan, dia gampang. Itulah yang berubah menjadi wajib itu. Supaya dokter maaf lagi supaya jelaskan. Sekarang bagaimana saya mengembalikan supaya itu sunat? Ini belum waktunya. Sementara itu sudah mati. Boleh. Yang penting sebelum disembelih. Takyin dia lagi. Takyin dia sebelum disembelih. Takyin artinya nyatakan dia saya akan sembelih hewan sunat ini. Iya. Memang di dalam kitab kan dulu pernah kita bahas juga di sini. Itu dalam kitab-kitab yang besar disebut seperti itu. Kalau kita tidak jelaskan dia pada saat kita ditanya, di saat kita berjalan membeli sampai pada menyembelih, pada waktu menyembelih, padahal pada menyembelih itu kita sunat sembelihnya, tidak bisa dia pada saat dia panggungkan ladik itu. Nah sebelum dia disembelih nyatakan ini korban sunat ini. Kalau sebelum dikorok itu, nah kalau sudah di ini kita mengatakan sunat berarti tidak bisa, salah alamatnya. Iya. Pokoknya sebelum di hari itu sudah belum dianukan.
niatnya sudah beriring. Artinya sudah disebut saja. Sebut saja. Memang kan seperti tadi, niat kita sudah sejak awal adalah korban sunat kan, tapi tidak kita ucapkan dengan lidah. Maka disinilah tempat gunanya lidah itulah untuk menyatakan apa yang dalam hati itu. Ngiri-ngiri. Rasulullah kan pernah kurban. Dalam hal ini memang tidak bisa. Jadi bukan karena kita mengatakan kenapa kita tidak ikut Rasulullah saja, padahal dia ada ikutan kan. Tapi Rasulullah juga yang memberitahukan kepada kita adalah satu kambing untuk satu. Itu sunnahnya Rasulullah begitu. Ya, jadi di sini seolah-olah kita kalau kita benturkan, misalnya kita benturkan antara sunnah fi'liyah dengan sunnah qauliyah. Sementara Rasulullah menganjurkan umatnya adalah satu ekor kambing untuk satu orang. Nah, dengan demikian kita tidak bisa alihkan ini, ikuti saja Rasulullah kan dia satu untuk dia dan umatnya, kemudian satu untuk dia dan keluarganya. Jadi di situ sudah fi'liyahnya itu khususiat untuk Rasulullah. Sedangkan yang qauliyah inilah umum berlaku untuk kita. Jadi ampura barang ini makanya jangan juga bisa bertanya masalah ini karena yang pernah lihat di YouTube Syekh Ali Jaber itu menyampaikan begitu. Jadi boleh katanya. Jadi sementara ini kita kadang-kadang keliru katanya untuk menyampaikan masalah. Iya betul, yang juga sering dengar itu. Yang sering itu, tapi iya kita ambil yang lebih banyak. Karena di situ jumhur ulama menyatakan seperti demikian karena memang itu berdasarkan juga pada Rasulullah SAW. Nah kemudian bagaimana? Apakah bisa kita ikuti seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini untuk kita yang pas-pasan misalnya? Ya untuk kita pas-pasan bisa kita ikuti seperti itu. Tapi selama kita mampu, mungkin sekarang untuk tahun ini kita, besok istri, kemudian terus begitulah seterusnya. Tapi enggak. Bisa dia, artinya karena dia tidak mampu kan, dia kembali saja kepada situ. Oh iya ada yang kita ikuti nih Rasulullah katanya bisa. Ya, nanti alasannya begitu. Itu bukan dokter, mohon penjelasannya untuk apa namanya? Berarti sepertiga itu bagi 7. Oh, iya, sepertiga itu bagi 7. Bukan, harus sepertiga masing-masing. Habis sepertiga bagi 7, berkali 7 kan ada lebih, jadi 2 sapi jadinya. Tadi sepertiga itulah bagi 7. Jadi tinggal actionnya ya. Actionnya kan nanti ya Kemis lah kita ambil, ya, ambil Kemis supaya apa lebih semarak kita nanti. Jadi jamaah yang sangat-sangat saya hormati, marak nikilah tajdid daripada pengajian yang dulu untuk kita bisa laksanakan pada Idul Adha yang makin niki. Semoga Allah memberkahi. Atas segala kurangan dan khilapan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah meridai apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.